Video kita kagak muncul di penelusuran. Ini jawabannya di atas. Bagaimana cara mengoptimalkan judul dan thumbnail untuk penemuan. Penemuan di mana? Di penelusuran. Ini kan udah saya kasih contoh. Kalau ditulis di sini ditolak monetisasi karena konten berulang, akan muncul hasil penelusuran. Misalnya ini muncul video saya. Kenapa seperti begitu? Salah satunya kan di sini jelas ditulis. Ditolak monet karena konten berulang. Di sini kan ada kata-kata ditolak, lalu ada kata-kata monetisasi di belakangnya lagi. Nah, minimal itu dulu. Terus di dalam videonya juga kan kawan-kawan bisa lihat ini ada subtitle otomatis oleh YouTube kan. Otomatis YouTube ngerti dan tahu apa yang dibicarakan di dalam video ini. Nah, ini dua dulu nih. Lalu kita lihat nih di sini apa nih yang tertulis. Anda dapat menggunakan tips berikut untuk mengoptimalkan judul dan thumbnail agar mudah ditemukan. Apa tuh? Apa? Coba kita lihat. Pertama, pastikan thumbnail Anda mematuhi kebijakan thumbnail YouTube. Ini kawan-kawan bisa klik aja nanti. Bagaimana sih sebenarnya kebijakan thumbnail YouTube? Kedua, gunakan judul yang menarik untuk video dan mewakili isi konten secara akurat. Jangan buat yang clickbait. Bagaimana supaya tetap menarik? Tetap muncul keinginan penonton untuk ngeklik. Tapi bukan clickbait sensasional. Nah, coba dipahami dulu dah bagaimana perbedaan antara tetap ingin diklik oleh penonton dengan clickbait sensasional. Itu dua hal yang berbeda. Lalu berikutnya buat thumbnail yang mewakili isi konten secara akurat. Nah, di thumbnail sembarangan kita tulis demi orang ngeklik. Itu gawat itu. Jadi dari segi judul ini, coba saya kecilkan dulu yang ini. Saya simpan di sini. Kan orang ngetik di kotak pencarian ini kan. Orang ngetik di kotak pencarian ini, lalu muncul video. Video tersebut ada judul, ada thumbnail. Nah, misal nih saya kecilkan aja yang ini. Lalu saya coba klik yang ini, saya pause terlebih dahulu. Ini misalkan konten 1 tahun yang lalu. Ini kan muncul di pencarian dengan kata kunci ditolak monet. Orang ngetik ditolak monet, nemu video saya. Di sini ditulis gunakan judul yang menarik untuk video. Saya tulis di sini sudah lolos monetisasi YouTube, padahal ditolak video banding. Nah, ini kan bisa dikata nih menurut saya ini cukup menarik untuk diklik dari sisi judul. Dari sisi thumbnail itu pastikan mewakili isi konten. Oke, kita mewakili isi konten, tapi kan kita mau juga supaya penonton ngeklik. Bagaimana kita tampilkan hal yang menarik tapi bukan clickbait sensasional. Misal nih saya tulis di sini, ditolak banding, ditolak monet. Wah, kenapa ini? Nah, minimal kayak begitulah itu menurut saya ya. Nah, ditulis di atas ditolak banding, di bawahnya dan ditolak monet. Orang lanjut baca sudah lolos, padahal ditolak banding dan ditolak monet. Gimana ceritanya? Nah, ya, bagaimana kombinasi judul yang menarik, thumbnail yang menarik, tapi tetap akurat, tetap akurat. Di sini jelas ditulis hindari penggunaan judul dan thumbnail yang apa? Ada ditulis. Kita baca bareng. Pertama, menipu menyesatkan clickbait sensasional. Pas kan yang saya bilang. Dia buat wah demi sensasional. Demi orang ngeklik. Padahal dibuka isi videonya kagak ada itu dicerita di dalam. Berarti itu tidak benar kan? Tidak menggambarkan konten secara benar. Nah, itu masalah itu cuy. Bakal ketahuan. Mengejutkan
mengandung kata-kata yang menyinggung atau berlebihan. Nah, ini kata-kata yang menyinggung atau berlebihan. Tidak ada yang baik dari yang berlebih-lebihan. Itu aja dihafal. Menjijikkan, mengandung gambar yang kotor atau menjijikkan. Kita kasih gambar yang sensasional, orang jadinya wah ini kenapa ini, tapi itu menjijikan, jangan dijadikan thumbnail. Kekerasan yang mencolok, sengaja mempromosikan kekerasan atau pelecehan, misalkan ada viral apa begitu pemukulan, kita fokuskan di thumbnailnya bagian pemukulannya atau pelecehannya. Jangan salahkan kalau kamu terkena. Ini kan jelas ditulis kagak boleh, apalagi tidak senonoh. Nah, ini jelas juga ditulis mengimplikasikan tindakan yang menjurus ke arah seksual atau cabul. Bayangkan ditulis, jangan buat thumbnail cabul. Kasar, menggunakan huruf besar semua. Bayangkan ditulis huruf besar semua, itu bisa dianggap kasar. Atau tanda seru yang berlebihan untuk menekankan judul berlebihan. Berlebih-lebihan, kasar, cabul, tidak senonoh. Tidak boleh, semuanya itu jelas ditulis. Metode ini dapat menjauhkan calon penonton baru dari konten kawan-kawan, dan dalam beberapa kasus konten kawan-kawan bisa dihapus. Kena pelanggaran pedoman komunitas. Awalnya mau dapat view yang meledak, menghalalkan segala thumbnail dan judul, berujung pelanggaran pedoman komunitas, malah bisa berujung gagal monet atau dismonetisasi. Sangat disayangkan sekali, jangan sampai kawan-kawan terkena hal seperti itu. Itulah gunanya selalu kita sosialisasikan di channel Taunlika ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.